Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-11. Kita akan membaca dan akan menguraikan bagian-bagian daripada pasal ini. Ibrani pasal 11 dari ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Setelah mendapatkan kita membaca bersama-sama ayat 35 sampai 38 semua. 1, 2, 3. Telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan yang didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembala di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Atau terjemahan lain, dunia ini tidak layak memiliki orang-orang semacam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biar roh yang telah bekerja di hati saudara-saudara kami di dalam sejarah, yang mati syahid, yang digergaji, yang dilempar batu sampai mati, yang menganiaya mereka, yang menjadikan mereka orang martir. Bapa, hari ini kami berdoa kiranya roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk mensinkronisasikan diri kami di dalam segala sesuatu yang telah dialami oleh hamba-Mu di dalam sepanjang sejarah. Dengar doa kami, beri pengertian kepada kami, sehingga iman kami dikuatkan, sehingga kami tidak digoncangkan oleh keadaan bagaimanapun di sekitar kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pada kali sebelum ini kita telah membicarakan dalam beberapa ayat di dalam pasal ini. Ibrani kita telah memakai lebih dari 1 tahun 1 bulan, belum selesai. Ayat pasal 11 menjadi penting sekali, karena pasal ini adalah pasal yang paling agung, paling penting, paling banyak isinya mengenai apa itu iman dan tokoh-tokoh iman. Saudara-saudara sekalian, mereka dengan iman mereka telah mengalahkan musuh. Dengan iman mereka telah melihat mujizat. Dengan iman mereka telah melakukan hal-hal yang menggempakan seluruh dunia. Saudara-saudara, di dalam khotbah sebelum ini saya berkata pasal ini mengandung 9 hal yang di dalam dicatat sebelum ayat-ayat ini, yang membuktikan iman mengalahkan apa yang disebut nasib. Apa yang saya ingin memberikan kepada saudara adalah berita, jangan mau diikat, jangan mau dibendung, jangan mau dibatas oleh apa yang disebut nasib di sekitarmu. Saudara-saudara, itulah sebabnya orang Kristen harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan anugerah Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kalau kita jeremus seperti orang lain, kita minder seperti orang lain, maka kita tidak mungkin menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini terlalu banyak hal yang mengelilingi kita, yang mengakibatkan kita menjadi lesu, menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi orang yang beriman, dia akan melihat sesuatu potensi yang terpendam di dalam diri kita sendiri, yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara, jikalau sekitar kita penuh dengan hal-hal yang menakutkan kita, mengecewakan kita, mengecilkan hati kita, maka satu-satunya senjata pakar orang Kristen jadi iman untuk mengalahkan semua itu. Saudara-saudara, saya sendiri seumur hidup mengalami hal seperti ini. Di dalam setiap saat pada waktu saya lemah, waktu saya mengetahui kondisi tubuh saya tidak mungkin, saya berkata melalui iman saya mungkin. Melalui keadaan iman yang diberikan oleh Tuhan, kita mengetahui kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam dunia ini. Di dalam 1 Yohanes dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Bukankah mereka yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah?
Melalui iman mereka mengalahkan dunia. Melalui iman mereka mengalahkan segala kesulitan-kesulitan yang timbul di dalam sejarah, di dalam dunia, di lingkungan ini. Iman mengalahkan nasib. Saudara-saudara, sesudah 9 kasus itu dibicarakan, ayat ke-35 dikatakan ada perempuan-perempuan yang mendapatkan anak-anak mereka yang sudah mati dibangkitkan kembali. Dengan sendirinya kasus yang diartikan di dalam ayat ini adalah kedua perempuan yang mendapatkan anak yang mati dibangkit pula. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mengatakan karena iman ibu ini, kita tidak tahu. Tetapi karena iman yang menyembuhkan, iman daripada para nabi yang telah membangkitkan mereka, itu lebih tepat. Di dalam ayat sebelum ini kita mengatakan orang Israel karena iman mereka telah masuk ke dalam laut merah. Padahal kalau engkau memperhatikan di Alkitab, yang mempunyai iman itu adalah Musa, tetapi bukan Bani Israel. Bani Israel tahunya bersungut-sungut, Bani Israel tahunya marah-marah, Bani Israel tahunya terus mencela Tuhan dan hambanya. Musa, mengapa membawa kami keluar dari Mesir? Apakah di tanah Mesir tidak ada kuburan sehingga kami harus mati di sini? Musa, kenapa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir kami kerja berat, tetapi sudah disediakan tempat daging-daging di mana kita boleh makan sampai sekenyang mungkin. Saudara-saudara, cilakalah mereka yang tidak pernah mengetahui bahwa mereka sedang diperbudak, hanya tahu mereka diberikan makanan yang cukup. Karl Marx yang lebih mengerti akan hal ini. Hei kaum buruh, engkau diberikan cukup supaya engkau boleh mempunyai kekuatan meneruskan pekerjaan buruh untuk memperkaya orang lebih kaya. Saya tidak semua setuju akan kalimat dari Karl Marx, tapi dia telah melihat sesuatu. Jika engkau diperbudak, engkau diberikan kebaikan apapun, kekenyangan apapun, kecukupan apa, hanya untuk meneruskan kemungkinan engkau diperbudak lagi. Nah, itu yang tidak dimengerti oleh orang Israel. Orang Israel tahunya saya makan enak, saya makan cukup, kalau saya mati saya sudah disediakan kuburan. Tapi dia tidak tahu sebagai anak Tuhan tidak boleh diperbudak oleh Firaun seperti itu. Mereka tidak sadar. Maka Musa mengeluarkan mereka. Setelah keluarga mereka bukan mengatakan puji Tuhan saya merdeka, malah dia mengatakan Tuhan sekarang saya kurang makan. Kalau orang yang sudah enak-enak mau melayani Tuhan, saya selalu tanya, kalau dipindahkan ke tempat yang tidak enak mau nggak? Kalau engkau sudah mendapatkan honor lebih besar, lalu dipindahkan tempat yang honor kecil, mau tidak? Kalau tidak mau, saya meragukan penyerahan. Saudara-saudara, orang melayani Tuhan harus jelas, bukan tergantung keuangan, keenakan, kenikmatan, tapi tergantung bagaimana taat panggilan Tuhan. Orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka sekarang mungkin harus berjuang cari makanan susah, tapi Tuhan berkata, aku akan supply engkau, aku memberikan mana kepada engkau, mana, bale-bale mana, di mana-mana mana, dari Januari sampai Desember mana tahan gua, makannya mana, sebenarnya mana dagingnya, mana sayurnya, mana keenakan di Mesirnya, tidak ada. Orang Israel bukan beriman karena mereka bukan beriman, tetapi Alkitab mengatakan karena iman mereka melewati laut merah. Iman siapa? Iman Musa. Jadi pemimpin itu penting sekali. Pemimpin yang beriman mengakibatkan seluruh yang dipimpin belajar beriman. Satu orang itu penting. Satu orang betul-betul berdiri tegak, berdiri teguh, berdiri mati-matian mempertahankan iman. Itu mengakibatkan sekelompok orang ikut dipengaruhi oleh dia. Saudara-saudara, saya tanya, wanita-wanita yang mendapatkan anaknya yang disembuhkan daripada kematian, dibangkitkan pula, apakah mereka beriman? Mereka tidak tahu. Kedua orang ini adalah seorang janda dari Sarafat. Kedua adalah seorang dari Sunem yang masih ada suaminya. Yang pertama itu anaknya mati. Setelah anaknya mati berkata, Tuhan, aku telah menyambut hamba-Mu dengan baik. Saudara-saudara, memang seorang Sarafat, seorang janda yang tua, hanya mempunyai seorang anak, suaminya sudah mati, dia harus menerima seorang hamba Tuhan namanya Elias di rumahnya. Itu tidak gampang. Tidak gampang dalam berapa lapisan. Orang akan bicara, ada apa ini janda menerima seorang hamba Tuhan? Apa-apaan ini? Ini namanya dirugikan. Kedua, dia punya keuangan, dia punya ekonomi dirugikan. Orang janda ini sama anaknya dua hanya makan cukup,
hanya sisa sedikit tepung sama minyak saja. Elias mengatakan, beri aku makan. Lalu dia harus mengatakan, Tuhan beri dia makan. Ya sudah, ini tepung hanya cukup untuk bikin martabak terakhir. Ini hanya cukup untuk bikin roti terakhir. Ya dibagi 3 dong. Dia 1, saya 1, ada 1. Menerima hamba Tuhan dalam kesulitan seperti ini tidak gampang. Banyak orang sudah kaya mempunyai rumah besar. Hamba Tuhan, silakan rumah saya tinggal. Saya ada 1 kamar untuk kamu. Itu gampang. Tetapi Sarafat, seorang janda yang begitu miskin, hanya sisa tepung terakhir, minyak terakhir untuk makan. Dia mengatakan, setelah makan biar kita mati. Ini zaman kelaparan, zaman kesusahan. Mendadak seorang nabi masuk ke rumah minta makan. Bagaimana? Dia mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan kebenaran Tuhan. Dia pakai itu untuk kasih Elias dulu. Engkau yang makan, aku dan anakku biar mati saja. Di dalam kelaparan engkau lebih perlu. Engkau makan, engkau berkhotbah, engkau terus berkat di dunia ini. Engkau memberi firman, engkau menyambung kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan di dunia ini. Saudara-saudara, tetapi heran pada waktu dia memberikan makanan kepada Elias, selesai masak itu, selesai habiskan tepung dan minyak itu, Tuhan kasih dia lihat, tetap ada tepung yang ada, tetap ada minyak yang sisa. Jadi melayani Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah habis tenaga. Kalau saudara engkau kemarin jam 11 melihat cara saya sudah begitu luyup, begitu lembat, engkau kira ini orang besok tidak bisa khotbah. Tapi pagi ini saya berkhotbah sudah umur 20, saudara-saudara. Ya itulah, itu rahasianya. Rahasia mau memberikan kepada Tuhan secara sepenuhnya. Tuhan memperbarui engkau, memperbarui setiap hari. Saudara, kalau melihat jadwal saya 3 bulan terakhir ini, engkau pasti ketakutan. Sekarang saya 1 tahun kira-kira 300 kali di atas kapal terbang. Berkhotbah dan mengajar kira-kira 700 kali sampai 1000 kali. Kenapa mungkin? Saya tidak tahu. Cari dokter suruh kasih analisa, dia juga tidak tahu. Tidak ada dokter yang pernah mengetahui betul-betul kondisi badan saya. Kalau saya batuk-batuk dikirakan ini karena mah keluarkan sesuatu ini. Analisa dari Amerika, saya lihat nonsense. Karena mereka tidak ngerti cara berkhotbah, cara bekerja, cara berteriak, cara memakai tubuh seperti ini. Mereka tidak pernah tahu. Dan di dalam antara semua pasien tidak ada satu seperti ini. Mereka tidak ngerti. Saya cuma tahu begitu kalau sudah batuk mulai. Sekarang saya mendapatkan rahasia. Di sini saya perlu gosok dengan keras. Sesudah batuknya kurang. Apa yang ditemukan oleh mereka lain sama apa yang ditemukan. Puji Tuhan, saya bisa jadi dokter kecil sendiri. Jadi kadang-kadang ke pedesaan, pergi ke Kalimantan, pergi ke mana, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit yang baik. Jadi saya harus menemukan sendiri kira-kira ini, kira-kira pakai ini, jam apa pakai ini. Akhirnya sampai sekarang masih sehat walafiat, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tepungnya habis, Tuhan bilang lihat lagi. Loh, kok ada ya? Pakai lagi. Habis lagi, lihat lagi, ada. Tuhan tidak kasih 1 karung. Tuhan kasih setiap hari yang cukup cuma itu aja. Itu aja. Tapi nggak habis-habis semua. 1, 2, 3. Itu aja. Tapi nggak habis-habis. Buat apa karung-karung kebanyakan? Kalau memang bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan sedikit tapi tidak habis-habis. Tetapi saudara-saudara, setelah dia melayani, setelah dia menerima baik akan hamba Tuhan, anaknya mati. Nah inilah balasannya. Nah saudara-saudara, banyak orang mengatakan, Tuhan, apa engkau tidak melihat saya, tidak memelihara saya? Saya sudah banyak melayani engkau, akhirnya dapatnya akibatnya anakku mati. Saudara-saudara, itu bukan akibat, itu sebab. Ini rahasia. Selalu kita putar omega menjadi alfa, alfa menjadi omega. Kalau akhirnya mati, akhirnya toh cilaka, akhirnya miskin, engkau robah. Nah mulai ada satu mujizat yang memerlukan kematian anak itu dulu, baru ada kebangkitan. Jadi kematian itu bukan akhir di dalam rencana Tuhan. Kematian itu adalah permulaan dia menyatakan mujizat. Engkau harus sadar, waktu kemiskinan tiba, waktu kesulitan tiba, waktu engkau mengalami segala kepicikan, penganiayaan dan pengejekan dan sebagainya, engkau bilang mulai apa? Mulai Tuhan mau menjalankan mujizat. Nah itu iman, saudara-saudara. Orang perempuan ini tidak ada iman, tapi orang perempuan ini sekarang berada di tengah-tengah orang beriman. Elias,
Oh Elias, anakku mati. Anakku sekarang tidak bernapas lagi. Bagaimana? Orang yang paling cilaka adalah baru kematian suami terus kematian anak tunggal lagi. Orang semacam demikian akan merasa sebatang kara tersendiri. Hidup kosong tidak berarti. Apa yang memberikan aku kekuatan untuk menyambung hidup lagi? Lebih baik bunuh diri saja. Oh Elias, anakku mati. Elias gelisah? Tidak. Elias masuk ke dalam kamar. Nah ini merupakan iman yang luar biasa. Karena sebelum Elias, tokoh apapun tidak pernah membangkitkan orang mati. Abraham tidak pernah membangkitkan orang mati. Ishak tidak pernah membangunkan orang mati. Yakub tidak pernah membangkitkan orang mati. Musa, Yosua, siapa saja sebelum Elias tidak pernah ada orang membangunkan orang mati. Dia masuk ke kamar, tutup pintu, hidung menghadap hidung, mata menghadap mata, muka menghadap muka, mulut menghadap mulut, bibir menghadap bibir. Dan di situ dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasamu, kembalikan jiwa kepada anak ini. Setelah dia berada di situ berdoa, Tuhan bekerja dengan mujizat yang luar biasa. Di dalam sejarah manusia, pertama kali ada orang dibangkitkan. Anak ini bangun, anak ini celik matanya, anak ini sekarang berdiri dan berjalan. Elias membawa anak ini kepada ibunya. Saudara-saudara, saudara bisa membayangkan ibu itu bagaimana senang melihat keadaan ini. Semua air mata itu tak mungkin dihentikan. Semua hiburan manusia tak mungkin menghibur dia. Semua kalimat-kalimat literatur yang bagaimana retorik bagusnya tidak mungkin merubah. Kecuali anak ini bangkit. Saudara-saudara, ada perempuan-perempuan mendapatkan anaknya yang bangkit daripada kematian. Ini pertama kali. Elias dipakai Tuhan luar biasa. Dan Elias mempunyai seorang yang berbeda dengan semua murid-murid Nabi. Semua murid-murid di dalam sekolah Nabi tahunya mengambil titel, tahunya mendapat gelar, tahunya mereka sudah mendapat angka lulus. Nah sekarang aku sudah sekolah teologi selesai. Tapi di antara mereka ada satu orang yang dipanggil Tuhan sendiri. Elias, pergi ke desa itu, panggil Elisha, urapi dia supaya dia meneruskan pekerjaanmu. Saudara-saudara, salah satu hal yang paling sulit adalah mencari penerus. Mencari penerus adalah hal yang paling sulit di dalam sejarah. Ada orang mengatakan successful people can never have a successor. Kalimat ini keluar daripada Dr. Peter Witchrock daripada Kanada. Seorang yang betul-betul unggul, sulit mendapatkan penerusnya. Tapi saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang sudah mempersiapkan penerus yang lebih daripada engkau. Tidak usah takut. Tidak tentu kita sekarang bisa melihat penerus, tapi Tuhan akan menyediakan. Amin. Saudara-saudara, jangan engkau kecil hati. Kalau engkau kecil hati, engkau tidak mungkin jadi muridku. Jika engkau mau ikut pemimpinmu, mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja besar-besaran di Indonesia. Meskipun penganiayaan datang, meskipun ancaman datang, mungkin sudah berdirikan gereja besar dibakar. Itu soal yang paling kecil. Pokoknya kita harus menyatakan kepada zaman ini, do something great for God. Bekerja sesuatu yang besar untuk Tuhan. Saudara tidak malu. Saudara menginginkan pabrikmu makin besar, bankmu makin besar, tapi tidak menginginkan pekerjaan Tuhan makin besar. Cilakalah kamu. Saudara-saudara, mari kita mengalihkan berkata, Tuhan biar pekerjaanmu besar, biarpun orang lebih banyak kembali kepada engkau, biar firman-Mu berkuasa membawa manusia kembali kepada Tuhan. Yang tidak mempunyai hati seperti ini boleh pergi dari gereja ini. Saudara-saudara, saya makin lama makin tidak mau berkompromi, karena panggilan Tuhan dalam diri saya begitu besar dan begitu penting, sehingga saya mengetahui saya tidak boleh berkompromi. Saudara-saudara, Elias pernah menganggap diri paling hebat. Selama ini semua sudah kompromi, hanya saya satu-satunya yang setia kepadamu ya Bapa. Dan mereka pun mau mengambil jiwaku. Bagaimana? Tuhan mengatakan, GR lu ya, lu kira cuma lu sendiri ya? Saya berkata kepadamu, saya sudah memelihara 7.000 orang. Tak pernah mencium Baal, tak pernah lutut kepada Baal. Kamu kira seluruh Israel sama dirimu sendiri? Tidak. Jangan sombong. Saudara-saudara, kadang-kadang apa yang Tuhan kerjakan masih tersembunyi. Kita tidak lihat.
Oh, kita lihat zaman ini Stephen Tong dipakai Tuhan. Saudara tahu mungkin 7.000 yang lebih besar dari Stephen Tong sedang disembunyikan oleh Tuhan, sedang ditutup, sedang dikelabui, sedang kita belum melihat. Saudara-saudara, siapa tahu daripada 3-4 malam ini ribuan orang datang, besok Tuhan membangkitkan banyak orang lebih hebat dari saya. Mungkin tidak. Mungkin yang membuat saya bertobat dan menggerakkan saya akhirnya menyerahkan diri itu Andrew G. Sampai mati dia tidak sadar kalau saya mungkin bekerja lebih besar 2-3 kali dari dia. Pendengar saya sudah lebih 10 kali dari Johnson. Saudara-saudara, kita tidak tahu. We never know. Siapa tahu dari anakmu besok ada hamba Tuhan yang lebih besar di Billy Graham. Mungkin. Bukan tidak mungkin. Pada waktu Inggris lagi jaya, Amerika tidak ada apa-apanya. Sekarang Amerika menghasilkan orang hamba Tuhan yang besar-besar lebih daripada hamba Tuhan di Inggris dulu. Sekarang orang dulu mengatakan kalau pengamanan rohani mesti undang orang Amerika, orang luar negeri baru bisa. Sekarang kita di Indonesia kita bisa membuat kemampuan rohani tanpa undang pendeta luar negeri, bisa bikin sendiri. Dan kita tidak tahu kalau Tuhan bekerja, dari anak-anak kita akan dibangkitkan orang-orang besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita beriman, mari kita pegang teguh tangan Tuhan, mari kita minta Tuhan nyatakan kehendaknya. Saudara-saudara, Elias pergi ke kota kecil itu. Kota kecil, desa. Oh itu kan tidak ada apa-apanya. Bagimu tidak ada apa-apanya, bagi aku ada apa-apanya. Pergi. Engkau akan melihat seorang pemuda, panggil dia, urapi dia. Itu terlalu muda, itu terlalu junior, tidak bisa. Engkau sudah punya banyak murid-murid di sekolah Nabi. Sekolah-sekolah murid Nabi itu penuh. Tapi Tuhan bilang saya tidak mau pakai ini, saya pakai itu. Saya sampai hari ini tidak ngerti. Orang yang sekolah murid-murid Nabi, akhirnya tidak ada satu yang meneruskan Elias. Yang meneruskan itu adalah Elisha. Karena siapa dia? Dia seorang muda yang tidak terkenal, belum akademis, tidak masuk. Siapa sekolah musik? Banyak yang lulusan sekolah musik tidak mempunyai musik yang baik. Siapa sekolah teologi? Banyak yang lulusan sekolah teologi, teologinya tidak beres. Saudara-saudara, selalu kita mempunyai pikiran ada kemungkinan Tuhan kerjakan sesuatu melebihi daripada cara kita berpikir. Elisha, panggil dia. Engkau urapi dia. Elias harus taat. Meski dia tidak pernah kenal siapa ini, tidak pernah kenal seorang junior yang namanya Elisha ini siapa. Waktu dia pergi, dia melihat di tengah-tengah sawah Elisha sedang memegang cangkul, sedang bersama-sama dengan keluarganya lagi menggarap tanah. Inilah orangnya. Dipanggil, diurapi. Dan Elias melihat ini anak muda tidak bisa kerja apa-apa. Karena Tuhan yang sudah, ayo masuk rumahku. Jadi apa? Jadi pelayan untuk tuangkan air kalau saya mau minum. Jadi Elisha dicatat di Alkitab sebelum menjadi nabi, satu-satunya pekerjaan yaitu mentuang air supaya Elias kalau minum itu ada air. Pekerjaan tidak penting. Pemuda-pemudi jangan takut kalau engkau belum dipakai. Jangan cepat-cepat mau menonjolkan diri, Begitu menonjol diri langsung rusak. Kalau engkau belum dipakai, belum dilihat oleh Tuhan, tetap harus engkau rendah hati mentuangkan air untuk Elias. Saudara-saudara, tapi begitu Elias pada akhirnya dia mengatakan, tahu tidak, hari ini Tuhan panggil saya pulang. Hari ini saya kembali ke surga. Elisha mengatakan, saya tahu. Ikut saya. Biasanya tidak ada kerjaan apa, tidak terkenal, tidak pernah khotbah, tidak pernah naik mimbar, tidak pernah nonjol. Tapi hari terakhir ikut. Waktu ikut sampai di satu tempat, itu murid-murid sekolah teologi semua keluar. Tahu tidak, gurumu akan diangkat hari ini. Wah, berarti sekolah teologi waktu itu mempunyai info surga cukup hebat. Mereka tahu kalau hari ini Elias akan dinaikkan. Berarti teologi mereka updated. Teologi mereka bisa sampai mengikuti zaman sampai hari terakhir, ngerti betul-betul. Pada waktu mereka tanya sama Elisha, tahu enggak gurumu akan diangkat? Elisha menjawab, saya tahu, diam-diam. Jadi Elisha justru lebih mengerti dan tidak perlu dikasih tahu orang yang sudah sekolah teologi. Dia sadar Elias akan diangkat. Diam-diam. Dan dia angkat. Bedanya apa sih Elisha dengan semua murid-murid sekolah teologi waktu itu? Bedanya adalah mereka semua tahu tapi ikutnya tidak tuntas. Dengar kalimat ini, saudara-saudara. Mereka dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Semua tempat orang katakan ini, tahu tidak, gurumu akan diangkat. Tahu, diam aja.
Tahu tidak? Tahu, diam aja. Lalu Elias pergi, Elisa ikut. Yang lain melihat dia pergi. Sampai lain tempat ada orang ngomong lagi, dia tetap menjawab yang sama. Pada waktu mau melewati sungai Yordan, semua murid sekolah teologi mengetahui, tapi berhenti di situ lah pulang. Hanya Elisa mengatakan, saya tidak akan pulang. Saya mengikut engkau sampai akhir. Saya mau tahu jejak kaki yang terakhir itu apa. Mengikut sampai tuntas, mengikut sampai selesai. Ini bedanya Elisa dengan semua anak sekolah teologi zaman itu. Mereka mempunyai knowledge akademik, tahu, semua mengerti, tapi akhirnya no following the steps until the end. Tidak ada. Elisa mengatakan, aku mengikut sampai jejak kaki terakhir. Pada waktu jejak kaki terakhir, dia berada di situ mendadak. Dia melihat api begitu datang, angin meribut yang besar tiba kepada dia, dan ada kereta api dan kuda api mengelilingi tempat itu. Sesuatu begitu dahsyat yang menakutkan. Sayangnya semua anak sekolah teologi tidak ada waktu ikut kebaktian itu, tidak ada waktu melihat akan mujizat itu. Dia cuma tahunya sekolah, paper bikin beres, ikut dapat titel, sudah lulus. Tapi ini murid satu ini, Elisa, yang dipanggil oleh Tuhan sendiri lain. Dia maunya mengetahui rahasia terakhir, mengetahui apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan yang terbesar. Pada waktu itu dia melihat mendadak angin dan kereta api itu membawa Elias pergi. Sebelum dia pergi, Elias tanya dia, "Hei Elisha, sebelum saya pergi, engkau minta apa dari saya? Minta apa? Kalau saya tanya murid saya, kalau Stephen Tong mati, engkau muridku, mau apa? Ya tinggalkan bukumu semua itu loh. Saya tidak usah beli. Pak Tong mempunyai 10.000 buku. Semua kasihkan saya saja. Nanti saya baca, saya bisa khotbah hebat seperti Pak Tong. Tidak. Berikan apa kepada saya? Berikan hartamu, berikan warisanmu, berikan bukumu, berikan apa kepada saya. Elisa menjawab, aku tidak mau apa-apa. Aku minta satu hal. Roh yang menggerakkan kamu 2 kali lipat ganda menggerakkan saya. Waduh, ini doa yang salah satu yang paling besar di dalam kitab suci. Di dalam seluruh kitab suci tidak ada nabi yang lain berdoa seperti ini. Roh Allah yang telah menggerakkan engkau, berilah kepadaku 2 kali, itu yang saya minta. Maksudnya engkau suruh saya tanya, engkau suruh saya minta. Saya minta sesuatu yang kau tidak bisa berikan kepadaku. Itu namanya hamba Tuhan. Saudara-saudara, hamba Tuhan yang nembeng-nembeng guru, tidak. Hamba Tuhan yang mau sesuatu dari guru, bukan. Mau memakai cara guru terkenal untuk ikut diterkenalkan, tidak ada gunanya. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh adalah, kau dapat Roh Kudus, saya minta 2 kali lipat ganda. Kau diberkati Tuhan, saya minta 2 kali lipat ganda. Kau dipakai Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai engkau, Tuhan bisa pakai saya 2 kali lipat ganda. Saya tidak perlu menaungkan diri di bawah engkau, nembeng. Jadi orang yang tuang air ini loh, yang kerjanya seperti jongos, yang rendah hati, yang begitu remeh, justru mempunyai sesuatu ambisi yang besarnya sampai gurunya kaget. Saya kira bukan kaget, kaget. Ternyata Elisa itu mempunyai ambisi begitu besar. Tetapi ambisi yang begitu berada di merendah hati. Dia bukan minta dari saya, minta dari Tuhan. Minta 2 kali Roh Kudus menggerakkan hati dia. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau saya mendapatkan permintaan murid saya seperti ini, saya cuma bisa menjawab, ya kiranya kehendak Tuhan jadi. Saya sih tidak bisa jamin ya, kau tak Roh Kudus double kali, 2 kali lipat ganda. Tapi doa terus saja begitu. Saudara-saudara, lalu Elias tidak bisa kasih apa-apa, tidak bisa jamin apa, cuma bisa apa? Memberikan jubah, saudara-saudara. Maka Elias begitu naik karena tidak ada waktu. Itu kereta naik terlalu cepat, dia cepat-cepat keluarkan jubahnya. Nah sekarang ini kasih kamu, turun. Jubah itu turun, langsung dipegang. Itu yang bisa dikasih guru, yaitu jubah, bachelor, doktor dan sebagainya. Saudara-saudara, gurumu bisa kasih apa sih? Setelah engkau belajar berapa tahun, kasih jubah kan? Itu saja yang bisa dikasih. Ini sudah ditulis di Alkitab. Elias tidak bisa kasih apa-apa. Elias tidak bisa turunkan Roh Kudus, turunkan jubah. Ini loh titelmu. Nah
Sekarang Elisa memegang jubah ini. Dia langsung pakai, kelihatan mirip gurunya. Begitu. Wah, aku Elias kedua. Aku mirip dosenku. Tidak. Dia tidak pakai. Dia pegang. Dia pegang apa? Yang dia mau tetap Tuhan, bukan jubah. Yang dia mau tetap kuasa, bukan gejala. Yang dia mau tetap penyertaan, bukan satu pengalaman pribadi yang tidak terlalu penting. Dia pergi. Sekarang tidak ada satu orang yang melihat apa yang terjadi terakhir, karena ikonnya tidak tuntas. Semua murid sekolah teologi berhenti di seberang sungai situ, tidak mengetahui terjadi apa yang terjadi, karena Elias dan Elisa membuka air sungai Yordan dan menuju ke tempat di mana dia diangkat. Itu tidak diketahui oleh guru-guru yang lain, tidak diketahui oleh dosen lain, oleh murid yang lain. Lalu Elisa sendiri pulang. Waktu dia pulang cilaka, air Yordan sudah kembali lagi. Saya kalau kembali lagi gimana? Sewa kapal tidak ada, bikin jembatan tidak ada, mau jalan kaki hanyut mati, mau berenang mungkin belum belajar. Jadi bagaimana? Dia ambil jubah itu, dia sekarang mau membuktikan Tuhan dengan sejarah juga ada Tuhan sekarang. Tuhan Elias juga ada Tuhan saya. Dia berkata dengan memukul air di sungai Yordan, pukul, dan berkata, Allah Elias, di manakah engkau? Where is the God of Elijah? Langsung setelah dia memukul air itu, sungai Yordan buka lagi satu kali. Dan inilah adalah bukannya sungai Yordan terakhir kali dilakukan oleh Elisa. Setelah buka, dia tenang aja, jalan seperti orang Israel melewati Laut Kolsom. Saudara-saudara, saya mau tanya, benarkah kuasa itu dari Roh Kudus diberikan kepada Elisa 2 kali lipat ganda? Benarkah roh itu diberikan 2 kali lipat ganda kepada Elisa? Saudara perhatikan dan hitung baik-baik. Di dalam seluruh kitab suci, Elias melakukan mujizat 7 kali. Tapi Elisa melakukan mujizat 14 kali. Benar. Karena dia dipilih oleh Tuhan. Jangan takut tidak ada penerus. Jangan takut besok bagaimana. Orang yang pesimis, ngomong apa saja, pikir apa, selalu dihantui dengan negatif. Dihantui dengan keadaan pesimis. Saudara-saudara, saya tidak. Saya selalu mengatakan mungkin. Di dalam sakit makin berbagi, mungkin. Dalam keadaan tidak begitu tidak enak badan masih mungkin khotbah, mungkin. Karena mungkin iman itu yang membuat kita hidup di dunia memuliakan nama Tuhan. Iman yang positif, iman yang tidak berkompromi, iman yang tidak mau takluk kepada kesulitan, membuat gereja hidup terus di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Dan Elias membangkitkan seorang dari mati. Elisa membangkitkan 2. 1 kali pada waktu dia masih hidup. 1 kali jenazah yang mau dikuburkan karena dilempar ke tanah, kena tulangnya Elisa, langsung bangkit. Elisa kasihan. Waktu dia mati itu yang kuburkan itu terlalu miskin. Kuburkan di kuburan yang begitu gampang sampai tidak lama kemudian tulangnya kelihatan. Siapa yang mati kuburannya tidak lama kemudian tulangmu kena matahari. Tulangmu itu terbuka, terbongkar begini. Berarti dia dikuburkan sembarangan. Dia terlalu miskin. Tapi dia mempunyai kuasa rohani. Tulang daripada Elias. Waktu ada jenazah yang ketemu, bersentuh dengan dia, langsung orang itu bangkit. Ini kuasa double dari Tuhan betul-betul diberikan kepada Elias. Saudara-saudara, saya berdoa berapa tahun ini, Tuhan bangkitkan orang untuk gerakan reform yang sungguh-sungguh berkuasa, taat kepada Tuhan, yang suci, yang disiplin, yang mengerti teologi stewardship. Saudara-saudara, sehingga pekerjaan Tuhan makin berkembang lebih daripada pikiran manusia. Lalu Elisa membangkitkan anak daripada ibu, seorang dari Sunem. Saudara-saudara, orang itu mengatakan, anakku mati. Mirip sekali seperti Elias. Elisa begitu berdoa dan berada di dalam kamar, membangkitkan dia. Alkitab mengatakan setelah anak yang bangkit itu dibangkitkan, dia bawa anak itu kepada ibunya. Oh, saya masih ingat Andrew G pernah berkhotbah. Setelah membangkitkan seseorang, jangan serahkan anak yang sudah dibangkitkan itu kepada perampok.
Jangan serahkan anak yang bangkit itu kepada orang yang kejam. Serahkan kepada ibunya. Demikian penginjilan sudah terjadi. Banyak orang bertobat, Tuhan saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau menjadi anak Tuhan, saya mau menerima Tuhan, saya mau bertobat. Setelah dibangkitkan orang itu, bawakan dia ke gereja yang bersifat ibu, kepada pendeta-pendeta yang mau menggembala, yang mau melayani dia. Saudara-saudara, kalau tidak, bayi-bayi yang baru diselamatkan, yang baru diperlahirkan kembali, langsung dihanyutkan, dihancurkan, dipatahkan oleh yang disebut pendeta-pendeta yang tidak mencintai jiwa. Saudara-saudara, Elias kembalikan kepada orang-orang yang bersifat ibu. Bawa anak kembali kepada ibu. Nah, ini yang dikatakan ayat 35. Tetapi ayat 35 mempunyai arti yang mempunyai bagian yang kedua. Yang dikatakan ada perempuan-perempuan mendapatkan kembali anak-anak yang dibangkitkan dari antara orang mati. Selanjutnya ada juga orang-orang yang tidak mau. Mereka tidak mau diberikan kebebasan. Mereka tidak mau menerima kebebasan. Orang yang sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang jauh lebih baik. Saudara-saudara, better, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Istilah lebih baik adalah istilah kunci untuk seluruh buku Ibrani. Lebih baik, janji yang lebih baik. Yesus Kristus ada imam lebih baik, dia ada pengantara lebih baik, dan di sini ditulis kebangkitan lebih baik. Saudara-saudara, kalau engkau melihat ayat-ayat sebelumnya dan melihat ayat-ayat sesudahnya 35, bedanya besar sekali. Ayat-ayat sebelumnya kemenangan 9 kali. Sesudah ini adalah kesusahan, kesiksaan, penganiayaan, kesulitan, kematian. Saudara-saudara, sekarang kita membaca bersama-sama ayat 35 sampai ayat 37. Lalu saya 38. Semua membaca. 1, 2, dari ayat 35 dulu. 1, 2, 3. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36-37 mengatakan siapakah mereka semua. Ada pula orang yang diejek dan yang didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Gereja-gereja teologi makmur, teologi kesuksesan tidak pernah mau khotbah bagian ini. Saudara-saudara, kamu sudah ditipu berpuluh-puluh tahun. Ikut Tuhan jadi kaya, kalau kasih 1.000 Tuhan kasih 10.000. Itu ajaran setan. Saudara-saudara, kalau berdoalah minta mercy yang warna merah, tahun berapa, tipe apa, yang mesinnya apa, atau C atau SL, itu ajaran setan. Tidak ada Alkitab mengatakan kita berdoa cara begitu, memperalat Tuhan. Tapi saudara, Alkitab berkata, jika iman engkau sudah kuat, engkau bukan sedang minta-minta dari Tuhan, Tuhan menuntut engkau disiksa, engkau rela. Ini ayatnya. Di sini katakan ada orang mempunyai iman lalu menang, lalu betul-betul mendapat berkat, betul-betul dibebaskan, bangkit. Tapi ada orang tidak mau kebangkitan ini, tidak mau kebebasan sementara, tidak mau dibebaskan. Mereka mau disiksa, dilempari, digergaji, dianiaya, karena mereka mengharapkan kebangkitan yang lebih indah. Saudara-saudara, ini ayat tidak tunjukkan siapa namanya, tapi ada orang-orang tertentu. Jadi setelah ayat 32, penulis daripada Ibrani tidak lagi tulis nama, tapi kita bisa tebak siapa-siapa. Yang mendapatkan anak dibangkitkan itu 2 orang, yang menyembuhkan Elias dan Elisa. Yang dilempari batu itu beberapa nabi. Lalu yang digergaji siapa? Saudara tahu tidak? Yang digergaji menjadi 2, tubuhnya dipotong menjadi 2, mati untuk Tuhan siapa? Nabi Yesaya. Saudara-saudara, kalau engkau membaca akan buku Mishnah, buku akan tradisi orang Israel, engkau akan mengetahui sebenarnya yang digergaji sampai menjadi 2 potong, mati syahid begitu susah, itu justru nabi yang paling mulia.
Mengapa saya katakan nabi yang paling mulia? Karena Yesaya adalah satu-satu nabi yang dilahirkan di dalam keluarga bangsawan kerajaan. Dia adalah seorang famili daripada Raja Israel. Dia yang paling kedudukan mulia, paling hormat. Yesaya lain sama Amos. Amos seorang penggembara. Yesaya lain sama Daniel. Yesaya lain sama Yeremia. Yesaya lain sama Ezekiel. Yesaya lain sama Hosea. Yesaya lain sama semua nabi yang lain. Karena dia mempunyai darah biru. Dia mempunyai keluarga yang keturunan raja. Dia adalah seorang yang paling bangsawan, aristokrat, yang paling mulia. Justru orang yang paling mulia karena melayani Tuhan, akhirnya matinya digergaji. Bisa bayangkan, inilah namanya ikut Tuhan. Oh God, I follow you in order to be prosperous. Aku mengikut engkau jadi kaya, menjadi raya, menjadi hebat. Tidak. Engkau mengikut Tuhan bersedia untuk menyangkal diri, bersedia untuk memikul salib, bersedia untuk digergaji sampai mati. Saudara-saudara, justru Tuhan memakai yang paling mulia untuk matinya paling dipermalukan, paling keji, dipotong menjadi dua, lalu dilempar, dibuang mayatnya. Saudara-saudara, tapi orang-orang yang beriman, buat apa takut? Kalau di dunia matinya begitu keji, tidak apa-apa. Asal di surga di kekekalan itu luar biasa. Saudara-saudara, kita bayangkan ya, di antara kita ada seorang yang kaya yang suka melayani Tuhan. Kalau besok karena melayani Tuhan itu digergaji jadi dua, bagaimana? Nah, bersedia tidak digergaji? Saudara-saudara, inilah maksudnya. Yesaya bukan orang biasa. Ini anak di dalam kerajaan, orang bangsawan, orang paling hormat, paling kaya, paling mulia, paling dihormati oleh manusia. Tapi akhirnya digergaji menjadi dua. Saudara-saudara, siapakah saya? Saya sudah bersedia sejak umur 17. Maka saya menamakan diri Stephen. Istilah Stephen bukan diberikan oleh mama atau papa. Papa mama saya waktu saya lahir belum Kristen. Yang menamakan Stephen itu saya sendiri. Kenapa saya pilih Stephen? Karena nama Stephen itu berasal dari orang yang dilempar batu sampai mati, namanya Stefanus. Dan istilah Stephen berarti mahkota. Dan ini saya gabungkan di satu ayat di dalam Wahyu pasal kedua. Bersetia sampai mati, maka engkau akan mendapatkan mahkota. Stefanus namanya mahkota, tapi nasibnya mati. Nasibnya mati, tapi namanya mahkota. Engkau ingin mahkota? Ingin. Siapa tidak mau? Mau mati? Enggak. Saya berkata, Tuhan, saya bersedia. Kalau sampai saya harus mati, saya bersedia. Bagaimana berani tidak berkompromi, saya akan jalankan. Kalau perlu mati, saya bersedia. Karena apa? Karena engkau lah yang memiliki saya. Saya akan hidup bagi engkau. Kalau di dunia digergaji, dilempar batu sampai mati, tidak apa-apa. Digergaji sampai mati, tidak apa-apa. Semua 1, 2, 3. Kok ketawa? Pura-pura kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Digergaji sampai mati, tidak apa-apa. Asal di surga ada mahkota. Kalau engkau di dunia mempunyai kekayaan segala sesuatu, di surga akhirnya dihakimi oleh Tuhan. Diberikan kalimat-kalimat oleh Tuhan. Kau yang paling tidak setia, apa gunanya? Saudara-saudara, tetapi mereka yang digergaji, yang dilempari batu, ayat 38 menjadi salah satu ayat yang saya paling cinta di Alkitab. Inilah orang-orang yang tidak layak dimiliki oleh dunia. Saya berapa kali pada ayat ini menangis. The world doesn't worthy to have them. Mereka tidak layak dimiliki oleh dunia. Dunia yang begitu banyak dosa, yang begitu banyak liku, yang begitu banyak perzinahan. Mengapa melayakkan ada Yohanes Pembaptis di dunia? Dunia yang berdosa ini mengapa melayakkan untuk memiliki akan Yesaya? Kenapa begitu banyak orang yang begitu baik harus disiksa seperti ini? Dunia ini kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap hamba Tuhan juga. Tapi Tuhan berkata, memang orang-orang ini tidak layak dimiliki oleh dunia. Lalu ayat yang lain mengatakan mereka layak mempunyai dunia yang lain. Kapan-kapan kita masuk ke dalam ayat seperti itu. Mari kita berdiri, kita berdoa.
Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa supaya iman yang sejati kita miliki. Berdoa kehendak Tuhan bagaimana kita rela taat. Berdoa ajal hidup kita bagaimana kita sungguh-sungguh serahkan ke tangan Tuhan. Dan kita mau hidup selain keuntungan, keperluan di dunia. Kita harus melebarkan kerajaan Tuhan. Kita harus mengabarkan Injil. Mari kita berdoa bersama. Semua bersuara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dan firman Tuhan yang kepada kami. Kami berdoa kiranya Engkau memimpin kami, memberkati kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami, dan memimpin kami, membikin kami orang, menjadikan kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan rela disiksa, rela menderita jika memang kehendak Tuhan itu dekat. Dengan doa kami Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja terus, berbicara ke dalam hati terus setelah suara manusia berhenti. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.